keluarga, bapak, mama, opa, mama, jangan anak di bawah umur. Kalau anak di bawah umur itu masih belum cakap hukum, masih di bawah perlindungan yang namanya ibunya, bukan dia bisa menjadi jaminan, itu nggak ada hukumnya kayak gitu. Dan juga alasan pemenang kita adalah kita memiliki alamat yang lengkap, tidak kemungkinan melarikan diri kecil, dan itu juga harus memberikan trust kepada pihak penyidik bahwa ini saya tidak akan menghambat proses komisi ke depan. Dan sebenarnya juga kita bisa mengajukan pra peradilan putusan MK, seorang tersangka boleh mengajukan pra peradilan terhadap pihak kepolisian dengan dasar menguji status tersangkanya sah atau tidak. Itu adalah administrasi hukum, dan hakimnya hanya satu, hakim tunggal, dengan prosesnya tidak lebih dari 7 hari. Artinya itu harus diambil langkah dong seperti itu. Ya, itu penjelasan saya secara singkat. Nah, ini tambahan dari saya khususnya untuk Nikita Mirzani, ya. Bang Fahmi dalam hal ini sebagai kuasa hukumnya Nikita Mirzani itu, ya, dari awal saya sudah bilang dapat melakukan upaya hukum, karena di Republik ini Nikita juga punya hak hukum yang sama dengan DRG si pelapor, ya. Artinya di sini kami melihat ada dugaan kuat bahwa pelapor atau DRG itu juga dapat dilaporkan dengan pasal Undang-Undang ITE pasal 31 2019 garis miring 2016, yang dimana di situ dinyatakan bahwa merekam diam-diam tanpa izin dan tanpa hak, yang dimana dia bukan lembaga negara seperti kayak KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian, itu pengecualian, ya. Dia merekam secara diam-diam tanpa izin dan tanpa hak merekam pembicaraan bersama Nikita. Itu dapat dikenakan hukuman, ya, hukuman penjara 10 tahun dan denda 800 juta. Artinya di sini Nikita sangat mempunyai peluang untuk melaporkan balik DRG. Karena ingat, hukum itu menjamin semua warga negaranya mempunyai hak hukum yang sama. Jadi nggak Nikita sudah dilaporin, sudah jadi tersangka, terus hak hukumnya hilang, tidak. Ya, dia juga punya kesempatan untuk melaporkan DRG. Nah, ini yang makanya saya harapkan dari pihak kuasa hukum Nikita Mirzani, Bang Fahmi ataupun timnya segera laporkan DRG dengan pasal Undang-Undang ITE 31/19 garis miring 2016 yang ancaman hukumannya nggak main-main, 10 tahun penjara dan dendanya 800 juta rupiah. Nah, Bang, apabila memang dari pihak Nikita Mirzani beserta kuasa hukum melaporkan dengan pasal ITE, apakah dapat mengurangi masa tahanan atau mungkin enggak, justru gini, biar nanti sama-sama, ya. Artinya gini, dulu saya pernah pegang perkara almarhum Julia Perez, ya, dimana pada saat itu di salah satu scene film dia berantem dengan kawan saya juga, Mbak Dewi Persik. Nah, Dewi Persik lebih dulu melaporkan. Lalu pada saat itu saya bilang, Jupe, lo dilaporin, kenapa lo nggak laporin juga? Emang bisa, Bang? Ya bisa, saya bilang, kamu punya hak hukum yang sama kok. Akhirnya apa? Dua-duanya jadi tersangka, ya kan? Ketika tidak ada perdamaian, ya dua-duanya masuk penjara, gitu loh. Jadi perlu diketahui, seorang pelapor seperti DRG pun tidak kebal hukum ketika memang kita juga bisa melaporkan dengan bukti-bukti apa? Ya dia merekam tanpa hak, tanpa izin, dan diam-diam. Dan rekaman tersebut dijadikan alat bukti, dan rekaman tersebut kita duga bisa beredar di sosial media, bisa beredar di teman-teman media. Itu dari mana sumbernya? Gitu loh. Tentunya kalau kita melaporkan, nanti biar pihak kepolisian lah yang cari, yang kejar. Siapa yang nyebarin pertama? Apakah si pelapor? Apakah handphonenya hilang? Tapi kalau handphonenya hilang harus dibuktikan per tanggal. Tanggal berapa handphonenya hilang dan tanggal berapa rekaman suara itu beredar. Kalau sebelum handphonenya hilang, berarti kan patut diduga gitu. Artinya dua-duanya sama-sama bisa ditahan dan lo sama-sama punya hak hukum yang sama gitu. Nah, saya juga meluruskan ya peran advokat atau kuasa hukum daripada DRG.
dia tuh nggak boleh, ya, nggak boleh mendikte kinerja polisi, nggak boleh memaksakan kehendak dia atau kehendak kliennya. Seperti saya jujur saya keberatan. Dia menyatakan bahwa klien saya, Dr. Oki, ini harus jadi tersangka karena dia adalah sindikat. Lah bagaimana Anda bisa menyatakan klien saya sindikat? Ya kan? Orang klien saya jelas pekerjaannya, jelas memiliki 70 klinik kecantikan. Atas dasar apa saudara menuduh klien saya ini sindikat, harus ditangkap, harus ditahan? Hati-hati saudara. Ya, kalau bicara itu harus jangan mendahului putusan. Anda sudah bilang ini sindikat. Sindikat dasarnya apa Anda bilang klien saya sindikat? Ayo kita berdebat lah, berdebat yang benar. Anda kan selalu ngomong hukum, tapi Anda lupa Anda bicara klien saya ini seolah-olah sindikat. Ya, nanti kalau nggak terbukti, saya pastikan akan ada upaya hukum terhadap Anda. Ya, karena Anda yang menyampaikan klien saya ini sindikat. Gitu. Artinya selama ini juga Dr. Oki yang disebut. Iya, Dr. Oki merasa dirugikan dong, ya, merasa dicemarkan. Orang dia seorang yang bekerja dengan baik kok bisa dikatakan sindikat. Emang pernah ada putusan hukum sebelumnya yang menyatakan bahwa Dr. Oki sindikat? Kan nggak ada. Ini kan baru asumsi, baru penggiringan opini publik dari pengacaranya DRG. Julianus menyatakan bahwa Dr. Oki harus ditangkap, Dr. Oki juga sindikat. Ini kan apa kayak begini gitu? Ya, daripada ya Julianus sibuk memaksakan kehendak, ya, berkoar-koar selalu ini Dr. O harus ditahan, dia adalah sindikat. Lebih baik nasihatin tuh kliennya, hati-hati, karena kliennya merekam, ya, pembicaraan antara dia dan Nikita dan juga Dr. Oki tanpa hak, tanpa izin. Ya, jelas ancaman hukumannya loh 10 tahun, dendanya 800 juta. Jadi, ya, stop, nggak usah berkoar-koar lagi, nggak usah maksa-maksa penyidik untuk jadikan klien saya tersangka. Anda harus ya pernyataan Anda bilang sindikat. Bahan dari penahanan. Yang penting di sini saya mau sampaikan bahwa Nikita nanti di pengadilan, ya, bisa saja Nikita itu dibebaskan. Kenapa? Ada kasus namanya dugaan pengancaman dan pemerasan. Mengancamnya dengan apa? Yang kedua, kalau bicara pemerasan, yang meras itu yang harus lebih aktif. Ini kan kebalik nih. Yang merasa korban, dia yang aktif menghubungi Dr. O untuk berkomunikasi dengan Nikita Mirzani. Berarti kan dia bukan, kalau menurut saya
ada dugaan saya ini jebakan. Kalau dugaan saya ya, karena yang aktif itu bukan Nikita loh, yang aktif ini yang pelapor. Masa orang korban mau menyerahkan duitnya kepada, ada kepentingan apa? Apa yang melatar belakang itu? Makanya saya bilang bisa saja nanti di pengadilan itu akan dibuka. Siapkan ahlinya, siapkan saksi-saksi yang menentukan Nikita Mirzani dan alat-alat barang alat bukti yang lain. Apalagi ada rekaman yang dipublikasikan. Tadi Bang Sunu sudah sampaikan bahwa rekaman secara pribadi, diam-diam tanpa seizin daripada yang direkam Tidak sah. itu tidak sah, apalagi dipublikasikan ke media sosial, ancaman hukumannya 10 tahun. Dan kenapa saya bilang nanti tim pengacara ini kita persiapkan semuanya, buktikan kepada masyarakat, kepada majelis hakim bahwa yang sebenarnya yang korban ini yang lebih aktif, dia yang mencari yang namanya Dr. O, klien kita ini, untuk supaya bertemu dengan Nikita Mirzani. Sekarang lu punya uang nih, mau nyerahkan ke seseorang, ada kepentingan apa? Ya kan? Kalau ini nanti bisa dibuktikan di pengadilan bahwa Nikita tidak ada pemerasan, tapi menyerahkan secara sukarela, itu namanya hibah. Di dalam undang-undang kalau hibah itu tidak ada hukumannya. Jadi jangan salah, biarkan nanti di pengadilan biar semuanya terbuka, karena pengadilan itu adalah rumah mencari keadilan. Sekarang itu adalah tahanan pihak kepolisian. 40 hari ke depan perpanjangan itu sudah sesuai dengan prosedur. Tapi kalau Nikita mau punya komitmen lalu mengajukan permohonan penahanan supaya dia mengikuti proses hukum di luar pengadilan, itu bisa saja selama memang penyidik itu melihat bahwa ini tidak ada kekhawatiran untuk menghambat proses, tidak ada kekhawatiran melarikan diri, tidak ada kekhawatiran mengulangi perbuatan, mempengaruhi saksi atau menghilangkan barang bukti. Itu. Nah, Bang, bicara soal Dr. Reza Kletis, Bang, yang memang aktif menghubungi Dr. Oki untuk dapat mentransfer uang sebesar 4 miliar ke Nikita Mirzani. Apakah, Bang, ini ada banyak opini nih, Bang, apakah mungkin emang produk dari Reza Kletis ini yang harus patut dipertanyakan sehingga takut Nikita Mirzani berkoar-koar tentang produknya dia? Sekarang pertanyaan saya, ini uang 4 miliar uang cukup besar. Kau menyerahkan kepada seseorang, pasti ada kepentingan dong. Ya. Apa emang serahkan aja uang untuk ke panti asuhan kalau memang kau mau punya duit banyak kan dapat berkah. Pertanyaan saya, kenapa serahkan kepada NM? Alasannya apa? Latar belakangnya apa? Pasti ada sesuatu. Makanya biarkan itu nanti dibuktikan di pengadilan. Saya dan Bang Sunan kalau sebagai pengacara kita, kami akan buktikan bahwa ini adalah ada dugaan, ya, ada dugaan bahwa Nikita Mirzani itu dijebak. Yang kedua, kita arahkan ke perdata. Ini hibah, ini sukarela, karena yang aktif adalah korban, bukan Nikita. Ancamannya pakai apa? Parang, ancaman pakai apa? Makanya ini semua nanti dibuktikan. Tapi saya yakinkan bahwa kalau tim pengacaranya bisa menyiapkan alat bukti yang kuat, seperti saksi, meringankan ahli yang kuat, ya kan, dan alat bukti yang lain, saya yakin Nikita Mirzani bisa dibebaskan di pengadilan. Nah, Bang, soal 40 hari ini menjelang lebaran nih, Bang, berarti Nikita Mirzani masih mendapatkan hak untuk merayakan momen lebaran ya, Bang, bersama keluarga meskipun di tahanan Bisa. polda. Jadi sebenarnya orang ditahan itu bukan karena dia sudah bersalah, tidak ada. Kalau masih di kepolisian, kejaksaan itu masih dugaan. Kalau orang belum diketok palu bersalah, Ya. orang belum dinyatakan bersalah, itu tidak ada. Kecuali hakim menyatakan kamu bersalah, melanggar pasal sekian dengan ancaman hukuman sekian, itu baru orang dinyatakan bersalah. Kalau saat ini nggak ada, masih dugaan, masih tersangka, belum lari terdakwa, belum terpidana. Kalau sudah terpidana, berarti memang dia bersalah. Ya. Nah, Abang, langkah tegas Abang untuk klien Abang Dr. O nih, Bang, dengan banyaknya opini yang menyebut bahwa Dr. O ini harus ditangkap juga, langkah tegas Abang apa, Bang, untuk klien Abang? Jadi begini, kita sebagai pengacara, jangan melampaui kewenangan pihak kepolisian. Jangan coba-coba mengintervensi, ya, menyuruh. Emang siapa nyuruh kepolisian? Nah, kita punya undang-undang namanya undang-undang advokat. Polisi punya undang-undang kepolisian. Ada SOP, ada namanya peraturan Kapolri, ya, ada namanya kita undang-undang hukum pidana. Polisi berpatokan di situ. Tidak ada pengacara bisa mendesak, bisa mengintervensi, bisa menyuruh. Tidak ada seperti itu. Kita punya undang-undang, tapi saling menghormati. Kita ini punya tugas menasihati klien kita,
bukan menyuruh mengintervensi untuk orang lain jadi tersangka. Kalau memang polisi memiliki alat bukti yang cukup kuat untuk memanggil dokter, itu kewenangan polisi, dan polisi harus menyiapkan alat bukti yang kuat. Karena pasti semua orang punya hak untuk mengajukan namanya pra peradilan untuk menguji status tersangka seseorang. Ya. Cukup. Cukup.